Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang soal-soal CPNS. Oke guys, tanpa basa-basi, mari kita lihat soal berikut ini. Soal pertama. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena titik-titik. A. Anggota MPRS harus setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. C. Anggota MPRS harus setuju kepada manifesto politik. D. Anggota MPRS terdiri dari berbagai unsur elemen. E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Oke guys, saya yakin teman-teman sudah mempunyai jawaban tersendiri, namun untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena bertentangan dengan UUD 45 Pasal 2 Ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pembentukan MPRS merupakan penyimpangan karena dipilih oleh presiden dan bukan dipilih oleh rakyat. Hal ini merupakan penyimpangan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jadi, pembentukan MPRS dianggap sebagai salah satu penyimpangan terhadap demokrasi karena A. Anggota MPRS harus setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden. C. Anggota MPRS harus setuju kepada manifesto politik. D. Anggota MPRS terdiri dari berbagai suku elemen. E. Setia kepada perjuangan Republik Indonesia. Jadi, jawabannya adalah sesuai dengan pembahasan di atas, jawabannya adalah B ya teman-teman. Jelas sekali di dalam pembahasan disebutkan bahwa MPRS merupakan penyimpangan karena dipilih oleh presiden. Harusnya MPRS sesuai dengan pasal 2 ayat 1 harus dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat. Jadi, di sini merupakan bentuk penyimpangan terhadap demokrasi karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Soal berikutnya. Pasal 6 UUD 45 diamandemen dengan alasan titik-titik. A. Melemahkan MPR. B. Memperkuat kekuasaan presiden. C. Memperkuat kekuatan DPR. D. Menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi presiden. E. Mengubah struktur lembaga negara. Oke teman-teman, mari kita lihat pembahasan berikutnya. Pasal 6 UUD 45 diamandemen dengan alasan pada Pasal 6 UUD 45 sebelum diamandemen berbunyi bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli. Sedangkan setelah diamandemen menjadi berbunyi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Hal ini jelas menunjukkan tujuan amandemen adalah untuk menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi presiden. Jadi, Pasal 6 UUD 1945 diamandemen dengan alasan A. Melemahkan MPR. B. Memperkuat kekuasaan presiden. C. Memperkuat kekuatan DPR. D. Menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi presiden. E. Mengubah struktur lembaga kenegaraan. Oke teman-teman, sesuai dengan pembahasan di atas dan sesuai dengan Pasal 6 UUD 1945 yang diamandemen, maka jawabannya adalah D. Menghapus diskriminasi terhadap warga negara jika ingin menjadi presiden. Oke, soal selanjutnya.
Landasan konseptual politik luar negeri Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99, C. UUD 45, D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, E. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949. Jadi pertanyaan di sini, landasan konseptual politik luar negeri Indonesia. Oke teman-teman, mari kita lihat pembahasan. Landasan konseptual yang mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Jelas sekali ya teman-teman dalam pembahasan ini bahwa landasan konseptual politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99. Jadi landasan konseptual politik luar negeri Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, E. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Oke teman-teman, soal nomor 4. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal ... UUD 1945. A. 6 ayat 1, B. 6A ayat 2, C. 6A ayat 1, D. 7, E. 7B. Di dalam soal ini, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal berapa? Oke teman-teman, mari kita lihat pembahasannya. Di dalam pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana terdapat di dalam amandemen yang pertama. Jadi, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal ... UUD 1945. A. 6 ayat 1, B. 6A ayat 2, C. 6A ayat 1, D. 7, E. 7B. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tidak boleh diusulkan oleh perseorangan. Hal ini bertentangan dengan pasal 6A ayat 2. Sebagaimana kita lihat di dalam pembahasan pasal 6A ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah 6A ayat 2. Oke teman-teman, soal yang terakhir. Jika RUU belum disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden, namun sudah disetujui bersama, maka ia berlaku setelah ... A. 29 hari, B.
30 hari, C 40 hari, D 60 hari, E 90 hari. Oke teman-teman, mari kita lihat pembahasan. Pernyataan ini terdapat dalam pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua yang berbunyi, ayat 5, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, jika RUU belum disahkan menjadi UU atau undang-undang oleh Presiden namun sudah disetujui bersama, maka ia berlaku setelah A. 29 hari, B. 30 hari, C. 40 hari, D. 60 hari, atau E. 90 hari. Sudah dibahas di atas ya teman-teman, dan teman-teman pun sudah mempunyai jawaban yang tepat, bahwa jawabannya adalah B, 30 hari. Jadi undang-undang itu walaupun belum disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden namun sudah disetujui bersama, maka ia akan berlaku setelah 30 hari. Setelah 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui walaupun belum disahkan oleh Presiden. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Jika teman-teman sekalian mempunyai pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar untuk menanyakan apa saja. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, saya mohon kepada teman-teman untuk subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan hari ini. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.